Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada dua cik-cik yang membaca wa'alaikum. Nyonan botonya wa'alaikumus. Sudah iko pasan dak dituruti dah pitaruan dak diunian inge kono jawaban salam tu wa'alaikumus. Kita ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma shrah sudurana ya Allah. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma nawwir qulubana bi dzikri la ilaha illallah. Washrah sudurana bi dzikri Allah Allah. Wa qaddis arwahana bi dzikri ya Allah ya rabbal alamin. Qala ta'ala fi kitabil azizil majidil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إلا
Datuk Bandaro Kayo selaku pimpinan dalam suku kita, Datuk Pono Kayo selaku dubalang dalam suku, kok kare iyo nyotakir, kok lunak iyo nyosudu, pengaman suku Paga Nagari, Paga Kampung Joalama, yang kita hormati segala perangkat desa, mungkin kasih KTU di kantor kan namanya banyak, ada kasih, ada kasau namanya, kasau kepala urusan tata usaha, ada kasau, ada lo kabau kepala bagian usaha, jangan salah terima lo. Ada lo kaji kan, ya ada kaji. Jadi banyak kalau di desa mungkin yang ada tuh kasih namanya, kasih. Kalau kawan-kawan apa namanya kasihan, kasihan namanya. Yang kita hormati Bapak Dusun, kemudian yang dihormati segala petinggi dalam suku pilihan yang mungkin tadi tiba ke indah tasalami, duduk ke indah pada tompeknya, ke indah nan gadang indah taimbau galah, nan tete indah tasabui namo. Kemudian yang kita hormati ambo tadi Bapak Ibu batigo orang tiba. Salah satu Ustadz Mahandra STHI namanya. Beliau ke Bapak Ibu punya YouTube Mahandra Channel. Hampir isinya banyak ceramah Buya Dafir. Jadi kini beliau datang ingin bersilaturahim di kampung awak, kemudian sekaligus merekam ceramah. Nah, jadi kau indah mana ada yang merekam, bekonya share ke YouTube-nya Mahandra Channel namanya. Beliau kok masih muda, masih bujangan, tapi ala tunangan. Kemudian yang dihormati segala datuk-datuk, kakak-kakak, tuan-tuan, ande-ande, adik-adik, kakak-kakak, yo ndak mungkin tasawuf seorang-seorang lah. Lain dia mau tu. Kemudian yang kita hormati para alim ulama di negari kita. Dan alim ulama ko Bapak dan Ibu seperti yang awak sampaikan di surau Kapalo Koto Patang. Nan ulama ko duduknya iyo rintang baca min je kitab. Jadi kalau nyo duduk, nyo bakal lintin je kitab. Kalau nyo toga, nyo rintang je pituah. Katonyo bahakikat, pandangannya bahmakrifat. Itu nan buya. Nanti tapi awakon dan buya itu nanti sobat sampai kini beliau buya kita Buya Mirdin. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan kita dapat berkat kaji melalui beliau. Walirruhi al-marhum Buya Mirdin Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kita hormati segala nenek mama, orang nan arif bijaksana, orang nan pandai, orang nan cerdik, nan tahu dikilek dengan bayang, tahu di sini jo kiasan, ingat dirantiang kaman cucu, tahu di dahan kaman info, takile ikan dilawit, ikan takile jalo tibo tantu dek beliau jantan batinonyo.
itu nini mama tuh. Alun dilihat lata kalam bulan disangkut 30, alun dilihat ledon lata makan rasul tibo dalam tubuh. Kira-kira Pak Ibu kok taidang nasi di tengah-tengah. Adi baca pantun nanti tadi itu leo mau kete. Lalu kenyang ya. Jadi isyaratnya gitu. Tapi itu nani mama itu ko anak iyo nyepangku kamanakan iyo nyebimbiang. Sebab kita di Minangkabau ko Bapak Ibu si muncak mati tarambau kaladang mambau ladiang luko lapau kaduonyo. Adat syarat di Minangkabau bacando awu dengan tabiang sanda menyanda kaduonyo. Puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita selalu bersyukur Bapak dan Ibu. Sebab Allah Ta'ala indak baranti-barantinya ndak putri-putri magi nikmat kawak doh. Yang nikmat paling gadang ke Bapak Ibu ada dua. Pertama nikmat kesehatan, yang kedua nikmat kesempatan. Sempat punya waktu datang kita wirid. Salangkah dari rumah tadi sampai masing-masing dinilai 2 rakaat sholat sunat. Kira-kira bara langkah kita dari rumah sampai ke Sorogon Tiongkok tadi Pak Ibu? Indak tetong. Berarti kalikan ndak tetong tu kali 2 rakaat sholat sunat. Dicatat oleh malaikat rakib. Tidak akan pernah lupa Bapak Ibu. Tidak ada yang akan lupa. Dengan syarat niatnya iyo lurui bana coba tua. Jampai wirid awak yo pejo wiridnya dek sagan awak kadatuk pendaro kayu awak. Sampai situ ya pahalo dapetnya. Dek sagan kadatuk pengurus hatina. Dek sagan kadatuk pono kayu. Sampai situ dapet pahalo. Tapi kalau niat pertamanya karena Allah, lalu iyo pulau dek sagan jo datuk kita nombor 3 kok, termasuk yang lain, itu Bapak Ibu 2 pahala apa? Apa halo di suku kita lah selamat? Iko Bapak Ibu kalau seandainya nanti dibuat de peraturan de datuk kita kok, sia yang dak namo tibo wirid, ketika mandoa di rumahnya bulan lagi gayo ndak diagi rahasia, akan tenayo itu. Bisanya membuat sebab yang pimpinan suku awak Bapak Ibu beliau lah pimpinan awak untuk kanan elok nak ada. Tapi kau sekadar menyampaikan menjadi buat lama itu tadi ayo loh. Jadi itu bersyukur. Yang kedua nikmat kesehatan. Yang sehat kau Bapak Ibu 2 perkara. Pertama sehat jasmani. Nan jasmani ko mago Bapak Ibu akyan korajiyah tubuh kita nan kasar mulai dari kulit, uret, tulang, darah, daging itu sadolanya tubuh nan kasar Pak. Mulai dari rambut sampai ke ujung kaki dan nampak kini ko namanya tubuh nan kasar. Kalau le sehat tubuh nan kasar ko Bapak Ibu agak sonang hidup awak. Yang kedua sehat rohani. Yang rohani yang sabita. Tubuh kita nanalui. Bukan orang alui ke dong? Kena salah paham loh. Tubuh nanalui. Patangku ada ulama meninggal di Makassar. Lah sudah dimandian, lah sudah dikafani, lah sudah disolatkan. Ketika kadiantan ke kuburan yang dibawa di orang hanya keranda jenazah saja. Itu namanya Bapak Ibu sangka pai burung pai pulau. Dan biasanya kita banyak Bapak Ibu burung tabang sangka tinggal. Sia kita nak kamu itu besok Bapak Ibu lun tahu ada. Antara kau sadwalana hadir kini kau besok ketika mati.
Lah sudah disolatkan ketipu di bawah kuburan, ainda adose jenazah kalau mengira sabiabinya. Lu tahu lagi? Jadi kalau rohani kau sehat apa ibu? Sehat kedua-duanya, jasmani sehat, rohani sehat. Baru kau lama hidup. Salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau dulu syarat menengah kaji 5M, kini syaratnya 5D. Nah, kadang-kadang 5D. D yang pertama datang. Alhamdulillah lah datang sadana tiba. Oke kan? Ya. D yang kedua duduk. Lain tak dalam togak dah. Togak ke apa ya? Yo start ya. D yang ketiga diam. Apa mungkin juga balik? D yang keempat dengar. Adalah yang protes. Ustaz kalaulah diam kalau mendengarnya tuh Ustaz. Alun tahu apa ibu? Ada orang kok sabana diam mendengar kaji ndak babunyi seperti alayo lah, tapi nya ndak mendengar. Lain mana kau dekor? Kadang iya tu. Apa nek kasut kaki dah lah. Iya tu. Tunjukkan ke belakang. Tetapi kamu kok ada lo mailiro yaki. Betul yaki. Dalam pandangan ceramah mailia yaki bagus kerota. Nyo dalam pandangan kaji ko Bapak Ibu dan kadi singkuan dan kadi buka mata, buka pikiran, buka hati. Dulu orang ke Bapak Ibu mata, lolo hati aja ko. Aku ada kawan kami lu sama marapulai kaji. Lain satu mengajinya bantu orang lalu, tapi ketika ditanya oleh Buya, nyo jawab dulu. Itu mato bantu lalu, tapi hati aja go. Tidak coba itu dong. Nan bedo mana Bapak Ibu, mato lalu, hati lalu lo. Hati bayang. Atau ketiga-tiga mato lalu, hati lalu, telinga lalu. Jadi baik kamu sholat ke surau tadi nilainya 0, pulang 0 loh lihat. Anak kali minta kini apa ibu 3. Mato tarang, utak di patarang, hati di pajago, pikiran iyo tarang loh. Waduh kini apa ibu pengano kanan lain. Kok tak kena anak di rantau, tak kena suami nelah meninggal, dilangkan sementara loh. Sepakat tak? D yang kelima lah kita kumpulan tadi namanya buka kunci itu wirid dari buya-buya kita tuh namanya duit. Kalau tukang selawek lu berapa tahunnya lalu nyanyi mabuk duit. Kan dulu udah dengar nyanyi tukang selawek. Dalam ide itu Bapak Ibu yang badan awak lo kebutuhannya 3. Pertama, badan butuh tempat tinggal. Yang kedua, badan butuh pakaian. Yang ketiga, badan butuh makanan. Kalau tempat diri awak lo tempat tubuh dan kasar ke Bapak Ibu, raso-rasonya ndak ada yang ndak berumah. Dak ada yang tinggal di bawah kolong jembatan. Dak ada yang tinggal di bawah batang rambutan. Tapi punya rumah sadolanya. Cuman bedanya ketek menengah gadang. Kurang rancak mana. Tapi yang jadi awak serunya dak ada dak punya rumah dah. Ada dak punya rumah. Ada punya rumah saudara kan? Berarti masalah tubuh dan kasako mengenai tempat tinggalnya dak ada di panian ada. Yang kedua Bapak Ibu, tubuh kita dan kasako butuh pakaian.
Kalau pakaian kan dibaca, dak tanggung-tanggung banyak pakaian awak dah. Bara lamari mungkin tu aku dietong mulai dari ketek sampai kini tidak tetong-etong banyaknya pakaian kita Bapak Ibu. Lebih-lebih, berarti tidak ada masalah. Kalau di nok manongkan Bapak Ibu, kadang orang dulu bangga dengan banyak pakaian, banyak baju. Banyak baju pagi beda, siang beda, tengah hari beda, sore beda, malam beda lah baju. Kadang jilbab kok seragam mulai dari kepala, seragam jo baju, jo rok, jo sandal, jo tas. Model itu lah ibu-ibu kok. Tapi Bapak Ibu kalau di nok manungkan bara saja banyak baju awak yang bisa kita pakai Bapak Ibu dua lapinya. Baju biasa cie, singlet cie di dalam. Kalau ibu-ibu mungkin 3. Kalau hujan lagi tambah jaket hujan cie lain. Kalau gak dingin mana tambah jas paling banyak, tambah jaket paling banyak ompeknya. Kira-kira ada ndak orang pakai singlet sabalik? Pakai baju kemeja 21, jaket hujan 5, tambah lo jas 2 balik, ada ndak? Kok ada nama dia tua kecil orang? Gila cerah Bapak Ibu. Nah kalau kita nak manokan Bapak Ibu, pakaian kita nanti yang sabana-bana pakaian awak hanya 3 lapis kain putih, indah baragi, malah tapi kain itu Bapak Ibu digunting betul, dibuang tapi dijadikan untuk pengabe. Kain putih indah baragi. Itu Bapak Ibu kalau kita lamati. Hanya 3 lain. Kalau ada yang meminta Bapak Ibu bangka minta kamalin, kamanti, kain kapan ayah kami 5. Kalau laki-laki ditambah baju cie, ditambah sorban. Kalau padusi tambah talapuang dan serong. Itu 5. Paling banyak kain kapan kau boleh Bapak Ibu 7. Boleh 7. Paling banyak. Tapi kalau ada yang bayi mana, tolong nanti kalau mau meninggal yo kain kafan ambo 71 lagi. Tidak bisa dikabulkan leka jadi pangke presiden. Tidak bisa dikabulkan apa Ibu. Kain kafan kau kalau Rasulullah tukfanu Rasulullah SAW bin salat. Kalau Nabi hanya dikafani dengan 3 lapis kain putih. Lebih untung wak kalau 5 atau 7 tu apa Ibu. Kalau wak di situ yang biasanya berapa? 5, 7 lain. Jarang. Kalau 7 mungkin lama minta you harus masuk kain namboku kecek bako. Masuk kain namboku kecek nak pancau. Mungkin itu tak bersuan 7. Tapi Bapak Ibu paling banyak 7 belinya. Dah beli lebih dari 7. Barasanya ke santiang orang Bapak Ibu, barasanya ke tinggian mana, barasanya ke kayunya kain kapan paling banyak 7. Tapi Bapak Ibu dan biasanya 3. Kalau 3 pamalik ke 3-3-nya. Kalau 5 tambah baju sorban laki-laki, tambah talakuang serong kalau padusi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira ke sombong Jawa ada banyak pakaian lain. Karena adalah Bapak Ibu awak sombong bagi baju bersandiang melukul orang sandiang balongan bukan baik terus deh. Bagi sen plus ketek kau sandiang baju kau mentang-mentang baju ya bersandiang tik sebentar. Kalau dulu kami sekek sekolah kan ya gosok baju sekali setahun, wah sandiang kau licak tu kan. Kadang sekali setahun gosok baju ya. Kapai ujian tanas. Kalau ndak ada gosok baju dah. Malah di mandian dek guru ya di mandian tiba di batu di mandian lihat ada kinyo gasak je sabui yang minyak tanah. Itulah tanya kita sekolah dulu Ibu. Atau bayang nak baat kita sekolah dulu apalagi ibu-ibu awak model itu dulu apa Ibu. Nah jadi apa mana yang kan dibanggakan dengan pakaian banyak apa Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu ada orang bangga. Ambo kalau mau celik-celik kau di kampung kau, yo awak nampak gajah. Alan netong, yo rancak, muko cedok bulan sampai balik. Kau pipi asal sawe, pipi panua,
bulu mata samui bairiah lengkap sadolanya. Bapak Ibu, kalau rancak nak hadiah tong Bapak Ibu, indah dosa rancak juga Nabi Yusuf le. Nabi Yusuf ke Bapak Ibu, gagahnya Bapak Ibu mati orang le gagah. Suatu kali Bapak Ibu, Siti Zulaikha jadi pegunjingan orang karena tergoda dan Nabi Yusuf setiap harinya caliak. Kece orang anak produksi ketika itu cime-cimehan Siti Zulaikha. Dek Siti Zulaikha diuji lah ibu-ibu ke. Dibeli mangga. Dia ke pisau cik seorang ibu-ibu ke. Dan Nabi Yusuf disuruh menyuruh dalam kamar lo. Setelah itu dagi komando, tolong dikubak mangga sadolanya kecek Siti Zulaikha. Ibu-ibu ko bangubak mangga sadola. Sadang mangubak mangga keluar Nabi Yusuf. Lalu di tengah-tengah, Bapak Ibu tak saik tunjuk tuan. Baserak darah ke bawah. Indah taraso padih do. Dek atau dek mancalik Nabi Yusuf. Kira-kira kita lain mode itu gagawan. Kadang-kadang tidak gagah dalam nama sembahyang dah. Nabi Yusuf rajin sholat, tidak pernah tinggal sholat ada. Awak tu lah rugi mana sholat tidak lah gagah tidak lah. Lah rugi mana tu? Bapak Ibu, kalau tidak pernah sholat semua idri, tidak pernah sholat sekali laju semua idri. Tidak pula pernah membaca kalimat La ilaha illallah. Kalau nyo mati Bapak Ibu kuburan selangsung. Tapi tidak pernah sekali lagi lah. Tidak pernah seumur hidup saja lahir sampai nyo mati membaca kalimat La ilaha illallah. Tidak pernah kama saja tidak pernah solat cie waktu juodo. Kalau nyo mati kuburan selangsung. Kalau untung tu mah. Kalau nyo tidak ada pernah baca La ilaha illallah. Tapi yang pernah yang baca La ilaha illallah seumur hidup gak sekali solat kedua. Itu Pak Ibu kalau menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau tidak ada sakit juga, kira-kira mungkin ada Pak? Ada tu ya? Iya. Iya tidak tahu sakit ala juga. Oi Ustaz, ini lain memasuk muka sekali setahun ya Ustaz ketika Idul Fitri. Jadi ya Pak. Lain disolatkan juga kalau mati Pak. Atau sekali seminggu. Apa Jumat saja, 5 waktu kan ada tapi pada Jumat pada dulu itu harus saja. Ketika hari Jumat nak tanggung peci minum kamu kok. Apa kilo baju siap-siap lah. Tapi sekali sejumatnya disolatkan kalau mati, iyo disolatkan. Apalagi kalau sholat 5 waktu sehari semalam. Yang tidak disolatkan tu Bapak Ibu, orang yang tidak solat sekali dua sama hidupnya, tidak pernah membaca syahadat sama hidupnya, tidak pernah membaca La ilaha illallah sama hidupnya. Kalau nyo mati, tidak bakal dikubur jalan suara. Itu dek raso-raso kita sebagai manusia. Sebenarnya Bapak Ibu kalau tidak ada cie juga diambilnya dah ada. Tidak ada cie juga. Tapi di tempat awak Bapak Ibu tidak mungkin jolong lahir setelah diazan Pak. Jangan jolong lahir lah diazan kalau anak laki-laki. Diiqamakan kalau anak padusi. Sia yang mengazankan anakku yang lebih rancak ayah kandungnya. Iko kadang ayah pandai azan. Baca pujuk datuk. Pada tu baca pujuk orang saji. Nampak yang rancak kau masa anak iyo suara ayahnya kuat. Jadi kalau cari suami cari yang pandai azan. Itu tanya oleh pandai azan ya. Ya. Kok kamu cari minantu tanya oleh pandai azan ya. Sebab indah ada datuk nanti ada di kampungnya baik pengalih anak lagi ya azan nak pandai dah cerita lagi. Maka jadi laki-laki pertama pandai azan sholat dan mengaji.
Yang kedua pandai berselik gado langkah. Segera pailan pakai sanduk dari istri. Istriku kadang-kadang kan banyak loh kak. Kalau minta suami penakui nyonya lakak-lakaknya tak ke sanduk. Kalau tak pandai berselik atau dia kalah pi benar lakak. Namiangnya. Tapi kalau pada pandai berselik gado tiga langkah kan bisa dilang sekali pak. Kemudian bapak ibu pandai pidato adat gado patah. Kok nyampan dia ada orang kawat kok pasamban ke makan atau pasambang menyampai niat anda dapat jawa dah itu tak boleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lah pasti kalau ditampai awak kok ndak ada yang nak disolatkan meninggal lah pasti itu. Baru lagi lah diasankan ketika sunat Rasul diusahadat kalau lihat ketika nyoka menikah sebelum ijab kabul kan disuruh lo macam sadat lihat. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya di Tampewa di kampung awak ndak ada ndak ke disolatkan doa. Aku jangan, baik. Aku bandaro mengaji siang lah boleh ndak barzak ndak bersolatkan orang mati dah. Orang mati dan mana ndak disolatkan. Nah, orang mati memang yang ndak ada si Allah dua ketika itu ya. Kaji awak tadi Bapak Ibu ke masalah kain kapan. Jadi baraka lancawa, baraka gagawa Bapak Ibu nan solat ke Bapak Ibu tidak boleh tinggal. Tidak boleh tinggal. Awak nak talok tagak dah Ustaz, boleh duduk. Nak talok duduk dah, boleh berbaring. Nak talok berbaring dah, boleh menyilantang tinggian kepala jebanta. Indak jo talok menyilantang dah, abah katalok saja. Indak jo talok jo lidah saja. Indak jo talok jo hati saja. Indak jo talok mati aja tu dah mau ngecek. Ya indak jo talok cik jo. Kadang-kadang awak banyak mana alasan nak solat kau. Pada solat Kojo banyak. Kojo banyak. Apalagi kalau ada kojo. Kadang-kadang ada lo dek gara-gara mantan marapulai, mantan anak daro tinggal solat dua. Ya. Dek pai boleh tinggal lo solat. Baralah rugi itu ya Allah. Nak dosa rugi itu telah. Ya. Untung ada awak tu kalau nak solat awak. Ya ada lo Bapak Ibu kadang-kadang awak dipanggil ada orang diundangnya jam 2. Kira cara mulai la kompe. La kompe itu Ramazan. Lazan orang kira tak kena telakon dak bawa. Kan dipinjam malu. Lai buat telakon. Badak kira lupa lo mau badak kalau ambil dua tu tahu kalau badak kau. Akhir kecewa. Adik malu solat pada dangau solat lain. Kira lah tiba dangau ri la maghrib. Alpon nek lan tiba kadang-kadang tagiliang 3 asar maghrib isya. Itu yang luar biasa tu Pak Ibu. Ada lo kena bertanya Pak Ibu bisa ndak Ustaz solat kau di lungguannya dari subuh betul lah tiba di rumah kalau saya solat kali 5 indak boleh Bapak Ibu. Sedangkan dalam perjalanan boleh jamaknya Bapak Ibu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Yang lain tak boleh dah. Aku ada jamak kali 5 itulah itu Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu indah ada sekalian lagi. Tapi bagi awak yang solat kini Bapak Ibu yang solat dimulai ditingkatkan parancak baca kemudian supaya khusyuk solat awak. Apa pernah membaca kitab kecak Imam Syafi'i sia orang muslim yang nak namo wirid sekali seminggu, nak namo wirid sekali seminggu atau nak ada baca Al-Quran atau nak ada menangga amanat doh kecak Imam Syafi'i solatkan ini dengan sampai takbir. Kemudian Bapak Ibu tubuh kita nang kasago butuh makanan. Kalau makanan raso-raso ndak ada wak yang mati kelaparan do. Lai makan 3 kali sehari. Alhamdulillahirabbil alamin. Arti Bapak Ibu kebutuhan tubuh nang kasar dikaji baru. Kini Bapak Ibu kalau ya Bapak Ibu yakin bahwa tubuh kita ku ada tubuh nan lalu tubuh nan batin.
tubuh dan batin tu namanya rohani Bapak Ibu, nya butuh pula 3. Bapak Ibu, nan tubuh kita nan nalui nan ayam sabita nan rohani Bapak Ibu, katiko jasmani lalu rohani tidak pernah lalu Bapak Ibu, tidak pernah lalu dah. Nah kebutuhannya 3 loh. Yang pertama sekali rohani butuh lo sampai atau pe rohani iman atau pe rohani iman. Kalau tidak beriman berarti tidak bertompe rohani wah itu makanya kalau mati melayang-layang sep naik ke langit indah turun ke bumi indah kok arwahnya orang munafik. Menjadi gentayangan gitu. Itu nama tentu tuh. Jadi apa Ibu? Kita kalau ingin rohani wak punya tempe tinggal pakue iman. Yang iman tuh apa Ibu? Iqrar bil lisan, diucapkan di lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mula-mula kita beriman tuh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian Bapak Ibu, wa tasdiqum bil qalbi, ditasdiqan dalam hati. Dan tasdiq kan tidak sama aja mati nak. Matian, sukunkan dan tasdiqkan. Ditasdiqkan yang tasdiqkan Bapak Ibu bunyi contoh. Qadate baqqa. Itu mati itu. Kalau yang tasdik bil haqqo, ditakan seketik baru dibaca itu. Kalau membaca qul huwallahu tidak ditakan dah. Qul huwallahu ahad. Jangan ditekan qul huwallahu ahad. Ini ada yang ditekan, ada yang tidak. Kalau indah tasdik dah Bapak Ibu tidak ditekan dah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, qul huwallahu ahad. Boleh tak? Kalian ada terang itu kadang-kadang. Kadang-kadang qul huwallahu ahad. Apa panjang lo guys? Ya Bapak Ibu semakin rancak bacaan ayat dan imam semakin senang jamaah mendengar. Jadi Bapak Ibu kalau sholat berjamaah jadi imam yang sedang-sedang saja baca. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah baca dah. Jadi belum macam lah. Panjang aja yang buat. Ada yang mau deh. Panjang lebih aja lah. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi mulia itu di imam Bapak Ibu. Bapak Ibu supaya nak tahu dia kaji fikih. Indah sah orang qori mai fi orang umi dah. Contoh. Ada imam kau bacaan balik-alik aja. Ada ustaz di belakang bacanya fasih, tidak sahnya jadi makmum ke imam tu lah. Itu Bapak Ibu, makanya nak jadi imam kau bacaan kau iya di peluan, di parancak baca kau. Kok suara kau irama tu tergantungnya suara awak, tapi nak bacaan kau iya betul. Jadi kalau awak solat seorang mah, kalau solat seorang dah ba'alamu, dah ada orang kena tenggang dah. Ada awak tabalik tadi pasangan. Kalau sholat bayi imam lama, sholat bayi seorang sebentar saja. Ayatnya qul huwallahu ahad. Yang kedua, inna a'tainakal kautsar. Dua tu si ayat nak putar-putar dari setiap waktu supaya capek sudah ya. Apalagi kok sholat sedang ke sawah tu. Sekarang sendiri sudah. Kadang macam tolong burung mandi. Burung mandi mana kau sudah. Adi model tu sholat kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Capek? Tapi
kalau capek, nak capek, mana kau untuk awak deh? Karena dulu Bapak Ibu, nampen tiang bahwa sholat urusan pahala itu urusan Allah. Iya, tapi tentu ada rukun, ada syarat, ada makan, ada makna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi wa tasdiqun bil qalbi, ditasdikkan jo hati. Ana ditasdikkan jo hati Bapak Ibu, awalud dini ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Mengenal Allah itu Bapak Ibu kece. Allah dalam hadis kursi, tafakkaru fi sifati wa la tafakkaru fi zati. Pikirkanlah tentang sifat aku, jangan dipikirkan tentang zat aku. Kita mengaji Bapak Ibu sampai sifat, kalau tiba ada sifat Bapak Ibu, itulah dibalui dek zat. Kaji sampai Bapak Ibu, syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Sampai tuan syariat, ayo nampak. Thariqat, yo perlu berjalan ada metode. Hakikat harus ada tasangkui ke Allah. Makrifat baru tembus pandangan ke Allah. Jadi orang sholat ke Bapak Ibu, kalau orang baru sholat, panganannya baru di surga, tapi di neraka. Maningke cik lain ingin mendapat kasih sayang Allah. Maningke cik lain mengharap ridho Allah. Kama sejoka dia dan Allah dan jalan niat awak hanya mengharap ridho Allah. Atau tingkat tertinggi Bapak Ibu niat kita sholat. Kira-kira salah moko kita niat sholat apa niat Bapak Ibu? Takut di neraka atau di surga? Ada di surga. Tidak takut di neraka. Iya takut. Ada di surga lah ya. Ada di surga kok Bapak Ibu. Kalau dapat dawak bau di surga, bau di sedapet. Jangankan masuk surga tapi dapat baunya. 73 tahun tidak kabak-kandak minum je makan dah. Bau ni saya dapat. Asia yang pernah mendapat bau surga. Kalau Ustaz lah pernah ke surga. Ceramah di sana. Surga tu surau garang. Kalau pernah mah. Tapi ke surganya Allah adalah. Jadi kalau itu niat sholat baru Bapak Ibu Allah juga tuh mak. Tapi supaya nak tinggi derajat Bapak Ibu, niat awak sholat tu hanya mengharap ridho Allah. Allahu Akbar. Angkat tangan kau Bapak Ibu pernah dulu kaji mak. Angkat tangan dalam sholat. Kalau laki-laki sampai kuat. Ibu-ibu persis sampai sikonya. Lipek tangan. Pegang pergelangan tangan kiri dan penggoda tangan kanan. Dia tepusek di bawah nado letak. Kalau lo mengaji seketek di balik ke kiri seketek. Aduh kaji kok. Iko manutik kandang setan ala katu sauda. Kalau lah dimpiknya mudah-mudahan tak bangkit Ada orang pemalai merdekonya. Ada orang baca di mana? Merdeka. Ada orang merdeka mana? Ada merdeka. Ada lo cara ke tampil ka beda-beda lo. Kadang lo pasangkan cari yang bos tak. Baca di mana lo? Ada lo kadang supaya memakrifat usolli. Allah. Kan dalam pasangkan kadang ambil muka aja kayak di muka mentua banyak dia. Yuk dalam kaji minantu dan ya. Ada lo kadang-kadang merdeka. Allah. Kan kalau ditanya, Pak kok merdeka mana ke takbir Pak? Ustaz saya tahu katanya tak kalau bumi mantap turun langit manjung nanya. Kun kata Allah. Fayakun kata Muhammad. Gara aku, gara Allah yang sebenarnya. Supaya merdeka. Itu silek. Itu tadi imannya dikerahkan jo lidah, ditasdikan jo hati. Kemudian Bapak Ibu wa'mal jawarih dikarajokan dengan anggota tubuh.
anggota tubuh ko yang mangarajon bukti kalau kita beriman. Jo apa dibuktikan tuh Bapak Ibu? Tentunya dengan mangarajokan suruh mantian tagah. Suruhnya tagah ko banyak ko Bapak Ibu tak masuk mau mambil pucuk ubi kawan, mambil dan kuning kawan diminta dulu baru di pegunungan. Kadang-kadang kira dulu ambil je lah nyedak kebayarang itu doh nyanyinya ambil lah. Nan dikatakan barang awak ko Bapak Ibu, awak nan menanam, awak nan memeliara, awak nan mencari, awak nan ambil, awak manfaatkan tu milik awak tu. Tapi kalau lata di rumah orang, di ladang orang leka jadi nyodake jawab kalau lu diminta ndak boleh dia. Kadang-kadang kalau pergi nak muda-muda, pemain bola nih, atau tajulai rambutan masa orang, diambil, dimakan. Bapak Ibu dipertanggungjawabkan video kira. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ditanya sudah bilang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, sejarah ayah Imam Syafi'i Bapak Ibu, beliau kelaparan, sangat litak, sangat latih, sangat lapar. Lalu di sebuah sungai ada basobok dia beliau Bapak Ibu buah dari mocie. Buah dari mocie ko raso-raso kata ube pawi kelaparan, raso-raso kata ube lapar, raso kasaju ati. Di bala dua buah dari mogok atau buah jambu. Anak sabala dimakan, sabala disimpan. Lah dimakan sabala ko Bapak Ibu taraso salah. Pari iyalah kenyang tapi kok ndak punya awak doh. Nyotelusuri sungai tadi sampai kate sampai jauh, nampaklah pohon dalimo. Di situ ada rumah. Ditanya Pak, apa yang punya dalimo ko Pak? Iyo, Pak tu nak muda. Dalimo apa tadi yang ni Pak mau makan sabala dan sabala lagi ko Pak. Laya Pak ikhlaskan Pak. Kece apa kau ndak bisa mau ikhlaskan pemuda sebelum pemuda menurut pinta Allah. Pinta apa? Gembalakan kambing ambo 7 tahun. Nah dimakan hanya sabala buat dari pokoknya 7 tahun kalau. Kemudian lah sudah kalau kambing 7 tahun diminta lain-lain kelas apa-apa. Alun lain nak muda. Sabalun anak muda namun nikah jana ambo. Betul. Betul. Tapi kecapa kok pemuda janaro dulu anak ambo kok indak bamato, indak batangan, indak bakaki, indak bayi doang, indak batalingo. Dah baca lah ya. Atau model bola boleh ya. Kece pemuda ko asa Pak le ikhlaskan Pak indak ba Pak abah muat. Ketika akan terjadi ijab kabul keluar Bapak Ibu anak daronan sabana rancak cantik jelita bagaikan asanti. Ketika keluar kan, kecil pemuda kok Pak, ambo batalkan rencana ambo ya Pak. Bahkan dibatalkan. Kecil apa kan anak Pak tak punya panca indra. Kini nyo rancak segala dirancak mereka. Tentu Pak tak setuju ambo. Hanya jalan dia apa kok, hai pemuda. Ambo makasih anak ambo ndak punya talingo, ndak pernah sekali laju mandonga orang bagunjiang dok. Sekali olah pernah. Dia lama ceramah sampai coba terakhir bir. Jadi apa Ibu? Itu makasih. Akhir-akhir kita semua di awak lagi pernah mendengar orang bagunjiang. Lihat cok ya. Yang kedua pemakasih tak punya mata bukan tak pernah sekali lagi mencolik karena mungkar doh. Tak ada pernah doh. Makasih ambo tak pernah punya lidah anak ambo pun tak pernah sekali lagi menyabit kata-kata mungkar apalagi kan menyabit keburukan orang. Awak kadang-kadang Bapak Ibu itu lo nama candu deh awak. Mencandu. Kadang-kadang Bapak Ibu orang nambah laki orang sibuk. Orang nambah laki orang sibuk. Nesia lupa kok itu laki ya.
dia ada orang juga nama bapa itu laki nak cocok deh awak. Dia awak nak cocok deh nyu cocok. Awak usul nak. Kereta menaki nak nak saya mata lu awak nak dia. Dek gara-gara apa tuh Bapak Ibu? Gara-gara iri hati gua dok. Nah, sudahkah Bapak Ibu? Dosa yang paling berbahaya itu dijalan dalam Al-Quran dosa gunjang. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Sanggupkah kamu memakan daging saudaramu yang telah meninggal dunia? Lah mati. Jangankan daging orang mati, daging orang hidup saja diambil gak saketek. Jangiknya putih, kulitnya rancak, awak nak namu memakannya. Apalagi daging saudara yang mati. Itu ancaman dosa gunjang. Kalau tidak minta maaf, kau orang digunjang Bapak Ibu, taubat wak tidak diterima, salah wak tidak diampuni dah. Di kalau ada salah kau mengunjang kawan, besok pagi tamuin deh. Yo, awak seminggu patah mengunjang ande 3 kali deh. Tolong maafkan abah ya deh. Aja dia mau maafkan, selesai itu. Tapi kalau tidak Bapak Ibu, mereka jadi sulah rutika di sujud, bajajakan niat, tamat Al-Quran, tapi orang digunjang tidak minta maaf dah. Belum selesai urusan dengan manusia, tidak akan selesai urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jodoh kata-kata kau tidak boleh Bapak Ibu seperti kata-kata talak je cara tidak boleh dipermain-mainkan dah. Bila boleh kata talak dibaca, Ustaz sedang ceramah boleh membaca anti-torik untuk mencontohkan ke orang. Guru dalam ajar murid boleh tu. Tapi kalau suami istri, patang buat ditelepon dek seorang ibu-ibu, Ustaz. Ya bu, ambo ingin bertanya Ustaz. Anak ambo lata lompek mulai ke istri Ustaz, langsung jatuh talak 3. Akhirnya disadar nak balik. Labara lamonyo ni patang baru ni jatuh kininya rasa masalah. Kalau talak 3 jatuh langsung indah bisa manga-manga ledok. Ambo talak engkau 3 kali langsung lah jatuh 3 tu dak cie jatuh lah 3 jatuh. Boleh nikah balik, boleh bang suami istri awak kau je orang lain dulu. Bang suami kau bukan sekadar macindo-cindo, saya dah. Kadang diupahnya orang bodoh. Nikah jadi istri dekat 2 hari ni. Kau caranya boleh dah balik lihat. Tak sama dia tu dah. Inyo yo nikah bana ada mahar, ada saksi, ada wali, ada ijab kabul. Kalau nyo beko ndak suai, ndak cocok caranya. Caranya lah cupilo 110 hari baru nikah balik ke istri awak pertama kau. Tapi kalau ndak nyo cara-cara lah cocok deh. Ndak bisa lah kami lah cocok bana lah sesuai bana setia. Ndak mau carilah mama no seorang selalu lah. Tak bisa dipasoi orang cari bini dan ndak bisa aja lah bininya. Kau salah mau kau orang salah arti nak cindu kau Pak Ibu. Kecil nak cindu kau di depan saya suruh saya orang ke beti 10.000 orang bodoh nikah istri ya. Alah hubungan enggak sekali artinya caranya menambah kali bukan seperti itu yang mencindu kau. Jadi ayah adik kakak kalau kamu jatuh talak tolong dipikir sebalik-balik. Itu Pak Ibu tu kajian fikih kajian syariat. Oh tidak bisa sama je batin saya dah mau syariat bah. Anak biadam dulu batu dulu ada orang lain jadi saksi jadi wali. Kini orang banyak. Dia Pak Ibu makanya perlu saksi, perlu wali, perlu mahar. Jadi kalau mau itu bakal itu Ustaz. Kalau labana-bana biasanya Pak Ibu dipanggil elok, yo labi bana rasanya mungkin untuk awak sampai di sikonya. Kini izinkan udah menjatuh talak ciedi. Basalam elok anak yo tinggal sikoa, beko udah cari jo sekali-sekali. Ada orang menjatuh talak model itu? Waduh salah udah salah moko tolong dia maaf pak. Boyaji sekalinya ada sana. Boyaji sekalinya. Dan main itu adalah bambi atas dimasuk ke kain dalam tas. 3 hari atau mengkongkol lah lihat. Ini apa sakit anak? Bah? Alasan anak sakit ya.
Ya kalau kini kayak lah banyak malah banyak sama dia mah pura-pura telepon. Adi mau udah kini. Cukup. Ya, dia awak ndak babana udah payah tapi anak damam kuah. Nah, masalah kok. Talak jatuh sayang tibo. Atau makanya pikir-pikir kok jatuh cie loh. Iko orang merabu saya tigo langsung. Itu Bapak Ibu. Jadi memang sadualanya ke Bapak Ibu para lu kita kaji. Ala kadang orang lain tahu Bapak Ibu tapi tidak nyamalkan dah. Ada orang tahu manjagoan orang lalu payah. Tapi orang lalu di jagoan bisa. Nyalah tahu aja kaji. Tapi nyoba malah enggak. Itu namanya Bapak Ibu pincuran. Orang nyoba rasian, nyoba lumui. Atau lilin orang nyotarangi tapi nya sendiri tawakah. Nah itu Bapak Ibu perlu kita koreksi. Bapak Ibu Amoyo minta maaf mungkin bahasa jauh-jauh lain dimaafkan. Kini kalau ada pertanyaan disilakan disampaikan. Masalah jawab salam tadi. Ya. Aku bedanya waalaikumsalam ya waalaikumsalam. Iya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jawe muga aja dah ketik. Tulisannya lah mana itu? Di waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam ibaratnya Bapak Ibu ibarat salam kok ndak batamu tangan kau. Waalaikumsalam tapi tangan lapenya. Tapi kalau karaso. Jadi jawaban. Kalau ditanya ke tulisannya memang tulisannya boleh dicolek tulisannya waalaikumus. Bukan waalaikum. Yo asal ka Bapak Ibu kalimatnya ma'rifah bukan nakirah kalau dalam pesantren tuh kajian. Jadi jawaban salam yang batu tuh Bapak Ibu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pasnya. Arti Bapak Ibu sama aja menyamping baju ada samping baju dipaku anak atasanku itu jatuh ke bawah. Amoretullah waalaikum dengan waalaikumus. Ndak atasanku ya. Misal sirawi baulutan dua diambil peruncian kalam. Kalau lahlawi dijadikan bidur, insya Allah badan indah kekaram. Itu di dalam kajian.